Salam kenal, salam sejahtera bagi kita semua dengan Bambang S. Gunawan di sini. Pada pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya, kami akan membicarakan tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan pengapalan BRIKBAL dan hal-hal yang berkenaan dengan yang terkait dengan industri maritim yang ada di Indonesia. Demikian. Kali ini kami ingin mendiskusikan lebih lanjut berkenaan dengan pengapalan BRIKBAL atau hal-hal yang terkait dengan pengapalan BRIKBAL, berapa pentingnya dan seberapa urgensinya pengapalan BRIKBAL ini, sehingga kita ingin menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana how to melakukan pengapalan BRIKBAL dengan baik dan benar menurut yang kami ketahui. Pertama, rekan-rekan sekalian, bahwasanya industri pengapalan BRIKBAL itu adalah industri pengapalan yang boleh dibilang meraup terbesar, ya, meraup devisa terbesar yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan adanya pengapalan BRIKBAL ini atau pengapalan baik itu pengapalan yang dalam bentuk BRIKBAL maupun pengapalan dalam bentuk containerized, ya, dari pengapalan tersebut, maka suatu negara itu akan mendapatkan atau meraih devisa dari hasil perdagangan, ya. Jadi tanpa adanya perdagangan, tanpa adanya aktivitas ekspor yang dilakukan oleh suatu negara yang menggunakan logistik BRIKBAL atau containerized, ya, maka suatu negara itu tidak akan bisa mendapatkan devisa atau pemasukan dari sisi kurs luar negeri, dalam hal ini US dollar, ya, seperti itu. Jadi pertama kita lihat masalah tradingnya. Terus yang kedua, kita melihat dari sisi ongkos logistik. Nah, di dalam logistik kita mengenal logistik transportasi darat, transportasi udara, yang berikutnya adalah logistik transportasi laut. Nah, dari semua moda transportasi tersebut, yang paling murah, yang paling yang paling terjangkau yang saat ini ada dari 3 transportasi tersebut, yaitu transportasi laut, ya, dan terutama transportasi untuk kargo-kargo curah atau kargo-kargo BRIKBAL ini lebih murah dia. Jadi logistik laut ini mengambil peranan yang sangat penting di dunia transportasi, ya, sehingga tanpa adanya pengapalan BRIKBAL ini dalam jumlah besar, maka suatu ekonomi suatu negara kemungkinan tidak akan bisa advance, ya, berkembangnya lebih bagus berkembangnya, dan ekonomi suatu negara akan berkurang pemasukannya apabila sektor BRIKBAL-nya ini sama sekali tidak bekerja, ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari sisi quantity atau volume, ya, sektor BRIKBAL ini sangat penting, ya. Tidak ada moda transportasi dari jenis angkutan udara maupun darat yang bisa mengimbangi volume atau quantity yang dilakukan oleh moda transportasi laut, dalam hal ini kapal-kapal BRIKBAL. Nah, jadi dengan komposisi yang sedemikian rupa, di mana kuantitinya atau volumenya yang begitu besar, menyebabkan harga freight-nya atau harga moda transportasinya lebih murah ketimbang moda transportasi udara dan moda transportasi laut. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat dari sisi komposisi satu negara, ya, melakukan ekspor, melakukan impor, dan seterusnya. Jadi suatu negara biasanya, kalau negara tersebut mempunyai sumber daya alam, ya, seperti batu bara, seperti nikel, seperti macam-macam, ya, seperti wood product,
kemudian steel product, ya, dan kemudian negara tersebut apabila jumlah penduduknya banyak, maka dipastikan dia juga akan melakukan importasi, ya, untuk komoditi berimbal, ya, seperti apa? Seperti beras, kemudian wheat atau gandum, kemudian dia juga mengimpor garam dan seterusnya, ya. Itu juga membutuhkan pengapalan dalam bentuk berimbal, ya, seperti itu. Nah, yang jadi isu adalah bagaimana kita sebagai negara maritim terbesar di dunia, ya, seperti itu, di mana garis pantai negara Indonesia itu sangat panjang, sangat luas, gitu ya. Kita bisa memanfaatkan logistik laut ini sebagai sarana untuk improve, ya, memperbaiki kualitas SDM yang ada di negara kita. Sehingga apa? Sehingga devisa yang masuk dari sisi logistik laut itu bisa diraup oleh eksistensi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat eksportasi atau importasi dan kemudian kita melirik ke sisi logistiknya, kalau yang kami perhatikan itu belum maksimal kita menggarap devisa dari sisi logistik lautnya, seperti itu. Oleh sebab itu kami menganggap penting untuk membicarakan atau mengupas bagaimana tata cara melakukan ekspor dengan menggunakan kapal berimbal, dan kemudian kita lihat sisi-sisi lain yang kami anggap penting, ya, agar masyarakat secara luas bisa mengetahui seberapa urgensinya atau seberapa pentingnya noda transportasi laut dalam hal ini pengapalan berimbal, sehingga kedepannya SDM Indonesia bisa lebih improve lagi, bisa lebih bagus lagi, dan kita bisa meraup devisa dari sektor logistik, khususnya untuk pengapalan berimbal, wabil khusus atau dikhususkan lagi untuk pengapalan berimbal dari sisi pengapalan dry atau pengapalan curah, ya, curah kering, ya, atau dry bulk. Demikian yang bisa kami sampaikan.